Kepo man, kepengen podcast soal iman. Lalu, tahapan-tahapan sebelum menjadi seorang pastor. Pertama, tadi kan dari seminarian awalnya kan. Nah, setelah seminarian berarti menjadi postulat. Setelah itu, step-stepnya apa saja? Oke, mungkin dari saya nanti akan berbeda dengan Romo Cahyo. Karena kami dua startnya berbeda. Ya, dia startnya dari SMP, saya SMA. Nah, kalau saya dari SMA, startnya itu tamat SMA, itu berarti saya harus masuk namanya postulat. Ya, postulat itu apa ya? Kayak awal ya. Ya, postulat itu awal, mau tumbuh pustul, mau kayak tunas kelapa lah gitu ya. Nah, itu masuk postulat dulu. Setelah postulat, baru kemudian saya masuk ke novisiat. Nah, setelah novisiat 1 tahun, baru kemudian masuk ke seminari tinggi. Seminari tinggi itu filsafat 3 tahun kalau dulu ya, sekarang agak berubah. 3 tahun, setelah 3 tahun itu ada namanya KKN atau TOP, tahun orientasi pastoral. Setelah 3 tahun, setelah pulang 1 tahun itu berarti 3 tahun, 4 tahun, pulang lanjut ke teologi. Itu 3 tahun. Ya, nanti setelah 3 tahun itu biasanya kalau saya dari SMA postulat sampai nanti tabisan sekitar 9 tahun. Baru kemudian ditabiskan jadi imam. Ya, itu tahap-tahapnya. Nah, beda lagi dengan Romo Cahyo. Tambahnya untuk saya, ketika saya sehabis seminari menengah, SMP. itu dari lulusan SMP, itu lulus tambah 1 tahun lagi yang disebut kelas 7. Nah, saya waktu itu tadi tidak ikut kelas 7 di Bogor. Maka kelas 7-nya di Seminari Bertinanum yang Romo Yon ikut juga. Itu yang masih tangkat postulat. Nah, dari situ baru nanti masuk ke novisiat. Namun untuk saya waktu itu belum bisa masuk novisiat. Karena waktu itu ada sesuatu kendala yang ada dalam diri saya. Waktu itu saya masih pendiam, pemalu boleh dikatakan. Mengapa? Karena waktu itu saya ada semacam trauma masa kecil karena mata saya yang kecil ini, ya, takut dipermalukan atau takut dibully kalau zaman sekarang, maka lebih baik diam daripada tampil. Nah, karena itu ketika selesai Bertinanum, dia pastor kepala atau pastor pendamping rektor mengatakan, kamu meskipun nilaimu cukup, kamu tidak bisa masuk novisiat. Terserah kamu mau keluar atau mau terus. Saat itu aku langsung mengatakan, aku terus. Rupa-rupanya pimpinan agak kaget juga, karena saya orang pendiam, beliau tidak terima, ya bisa langsung keluar. Maka saya karena ada semangat untuk jadi imam, maka saya terus. Nah, ketika itu lalu saya belajar selama 1 tahun itu menjelang novisiat, ada 1 tahun di Salatiga bersama pastor paroki, ya, ikut-ikutan aja ya. Karena sebut novisiat aja tidak, postulat aja tidak, ya pokoknya hidup bersama ya, untuk mendewasakan diri. Nah, di sana saya belajar mengenal diri, menerima diri apa adanya. Saya di sana kan harus ngajar anak-anak calon baptis waktu itu. Saya kan belum tahu apa-apa, baru dari seminari katanya. Maka juga belum tahu bagaimana mengajar mereka. Saya masih ingat waktu itu, kembali saya masih belajar, sehingga dari mungkin 10 atau 15 anak yang calon baptis, itu tidak ada yang dibaptis. Karena semua lebih tertarik ikut pelajaran waktu masih ada acara si Unyil segala macam itu ya, lebih tertarik dengan gaya dari TV itu daripada saya, yang waktu itu masih banyak malu-malunya. Ya. Kemudian saya juga harus memimpin ibadat sabda dengan Kumini waktu itu. Ya. Nanti kamu ibadat sabda di stasi. Ya, saya berangkat itu saja.
Nah, sampai di tempatnya, saya waktu naik Vespa, dari Paroki Salatiga ke Getasan itu ya kurang lebih mungkin 5-6 kilo mungkin sekitar itu. Nah, saya mengira yang mengambilkan sakramen kudus itu kosternya berasal saya. Sehingga sampai di tempatnya ketika saya buka itu nggak ada isinya, kosong siborinya itu. Nah udah saya yaudah ini komini batin saja sekarang ini, lalu pakai komini batin. Dan waktu itu karena Injilnya juga saya masih ingat soal pelajaran soal Injil Bapa kami, mengajarkan Tuhan Yesus kata Bapa kami, namun itu hilang sekatnya di Injil, bingung mencari. Namun akhirnya toh ketemu, ya selesai, beres ibadah sabda, pulang naik Vespa yang masih belajar. Waktu kepleset, baru mungkin jalan 500 meter dari kapel, kepleset, jatuh. Sehingga Vespanya ya penyok. Sampai rumah, Romo Paroknya katakan, ya nanti kalau pakai belajar dulu lah. Jangan nekat. Gitu. Tapi ya zaman itu karena saya ingin jalani aja semuanya. Maka bersama paroki saya belajar untuk mengenal diriku sendiri apa adanya, belajar untuk berbuat sesuatu, belajar berani salah, belajar untuk gagal, dan disitulah saya mengenal juga magister saya Romo Adiwijoyo yang orangnya keras, sungguh-sungguh keras, mulai kenal. Sehingga dari setelah selesai di paroki itu lalu masuk novisiat, mengenal Romo Adi yang keras, dimarah-marahi dan macam-macam, tidak ada masalah, ya, mentalnya sudah siap. Begitu. Tuhan Ya. memang menyiapkan. Tadi itu tingkat pendidikan itu ada namanya seminari rendah, yaitu setingkat SMP. Ya, itu selama 3 tahun. Kemudian seminari menengah itu setingkat SMA, itu 3 tahun. Kalau yang dari SMA ya. Lalu setelah SMA itu namanya itu masuk postulat tadi. Baru kemudian novisiat, kemudian semula tinggi. Jadi itu tahap-tahapnya. Tadi Romo Cahyo kan dari seminari menengah, karena dari SMP langsung ke SMA, seminari menengah di Bogor. Jadi itu tahap-tahapnya. Jadi kalau adik-adik nantinya masuk dari SMP itu namanya seminari rendah. Lalu kemudian SMP, ada seminari SMA, SMP, lalu seminari menengah itu di SMA. Ya, seminari tinggi setelah itu. Itu tahap-tahapnya. Lalu selama masa pendidikan setelah lepas dari seminari itu sempat berada di daerah yang bukan kampung halaman, bukan juga di daerah seminari asalnya, kayak TOP misalnya. TOP waktu itu Pastor Yon di mana? Ya, waktu itu saya top itu tahun 2001, persis saya ingat itu waktu kerusuhan di Sampit. Jadi saya ditugaskan di satu paroki namanya Paroki Parenggean. Itu separuh dari Palangkaraya sebelum ke Sampit, dia 35 kilo dari jalan raya. Dan di situ saya dulu dengan Pastor Kris pertama kali ke paroki itu. Baru pertama kali dibuka, belum ada apa-apanya. Jadi sama sekali memulai dari semua-muanya. Baik itu pastoran, maksud pastoran sudah ada, artinya mengelola umatnya bagaimana. Waktu itu saya ingat belum ada rice cookernya belum ada, kulkas belum ada, TV belum ada di situ, memang kosong masih. Jadi saya merasa bahwa ketika saya ditugaskan di sana, saya harus menjadi orang yang kreatif. Dari sejak saya top, ya tadi top itu tahun orientasi pastoral TOP tadi, itu sudah saya dididik supaya bagaimana saya kreatif, karena ini semuanya baru, umat juga baru, ya kan, dan saya juga baru, jadi semuanya harus aktif. Nah ini waktu saya tahun orientasi pastoral, kemudian kembali. Nah setelah saya ditabiskan jadi imam, lalu saya punya kesempatan juga ada ke luar negeri, ke Prancis, itu juga budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda, makan yang berbeda. Biasanya kita pakai tangan, di sana hanya pakai garpu dan pisau, ya kan. Biasanya kita makan nasi kemudian makan roti, makan salad daun segala macam. Biasanya kita minum air putih, di sana minum anggur.
Jadi jangan salahkan saya kalau ada sedikit bisa peminum ya kan, karena dilatih di sana ya kan. Itu. Ya kalau bisa minum alkohol itu gara-gara tinggal di mana. Jadi memang budaya yang berbeda. Bahkan ketika saya kembali ke Indonesia, lalu saya juga tugas di seminari di Banjarbaru, bukan di kampung halaman saya. Setelah di Banjarbaru saya ke Balikpapan, lalu sekarang pindah ke sini. Artinya semuanya berbeda dengan karakter kampung saya, asli saya, tetapi memang itulah kami para pastor untuk bisa beradaptasi dengan kemampuan kami. Makanya tadi hasil pendidikan itu nanti kualitasnya ketika hidup di tengah umat. Tidak hanya waktu dapat A atau B atau C waktu kita ujian dulu. Jadi memang nanti kelihatan kualitasnya ketika sudah berkarya di medan karya. Itu saya. Untuk tambahannya, jadi setelah selesai filsafat 3 tahun, lalu dari tahun orientasi pastoral, itu tinggal di satu paroki. Saya tahun 81, pas ada perubahan itu tahun mata kuliah berubah ya, dari Januari ke Juni waktu itu. Saya satu, sehingga topnya boleh kata ya 2 tahun di Purwodadi, daerah Semarang. Di sana memang sebagai calon pastor belajar melihat bagaimana menjadi pastor, bagaimana melayani umat. Maka di sana juga udah mulai memimpin ibadat, udah mulai khotbah, didampingi oleh pastor kepala. Waktu itu pastor saya di Purwodadi, pastor Broto Santoso, dan juga ada teman rekannya juga. Ya, jadi di situ juga sambil menguji panggilannya sendiri, apakah mau lanjut atau tidak. Kan dari teman-teman saya yang sesama top juga, tidak semua kembali masuk ke kuliah teologi. Berhenti setelah tahun orientasi pastoral. Menemukan jalan hidupnya, tadi menemukan pasangannya. Ya sudah, mereka juga punya hak untuk itu. Begitu. Lalu setelah TOP, lalu pada akhirnya kan ditahbiskan menjadi imam ya. Ketika pada saat ditahbiskan, bayangan pastor berdua itu akan memimpin atau akan bekerja di paroki yang kayak apa? Atau punya mimpi, saya ingin bekerja di paroki yang seperti ini. Pernah ada berpikir seperti itu? Untuk saya sendiri, jadi ketika habis top itu masih teologi lagi 3 tahun, kemudian tahbisan diakonat dulu. Biasanya kalau zaman sekarang tinggal di paroki, kalau zaman saya masih tetap tinggal di seminari. Jadi itu ada tahbisan ada tingkat-tingkat tahbisan diakon imam, sebelumnya ada tahbisan menjadi lektor. Itu semua ada tahap-tahapnya. Ya. Nah, ketika ditahbiskan menjadi imam, saya waktu itu berenam karena ada teman kakak kelas yang ikut. Ya. Nah, ketika kami bersama-sama berenam, ditahbiskan menjadi imam, pikiran pertama-tama untuk kami bersama waktu itu, karena kebetulan kami juga semua pelajaran di zaman saya itu hanya ada 2 bagian. Bagian pertama namanya kelas A dan kelas B. Kelas A itu kelompok pastoral, ya, menjadi pastor paroki. Nah, kami berempat itu termasuk kelompok kelas A. Jadi pikirannya tinggal di paroki, maka pelajaran-pelajaran akhir juga dijelaskan bagaimana hal-hal berparoki yang konkret yang harus dihadapi. Pastoral-pastoral yang sederhana. Misalnya kalau pas misa, ternyata tahu-tahu anggurnya atau hostinya habis. Bagaimana tindakannya? Bagaimana kalau pas Ekaristi tahu-tahu ada hujan? Lalu bagaimana tindakannya? Jadi hal yang konkret, yang sederhana. Karena bagian pastoral. Nah, kok bagian B itu bagian yang buat tesis-tesis. Nah, ada teman satu yang bagian B tesis-tesis. Nah, biasanya kok yang bagian B kadang-kadang bisa
di samping paroki masih ada kemungkinan bisa ditugaskan di Romoyon belajar dulu, mendalami salah satu ilmu untuk keperluan tarekat juga. Maka pikiran pertama-tama semua yang habiskan pada umumnya aku mau menjadi imam di paroki, entah ditaruh di mana, tidak bisa memilih, tergantung putusan dari pimpinan, disetujui oleh uskup setempat. Iya, pikirannya sama bahwa semua jadi pastor itu di paroki awalnya. Karena memang dididik untuk itu dulu. Awal beda kalau mungkin Yesuit yang memang untuk pendidikan. Ya, atau CDD ya kan. Itu memang untuk pendidikan. Kalau kami itu memang taunya nanti jadi pastor paroki. Saya tidak bisa membayangkan dulu saya harus studi lalu kemudian kemudian tinggal di seminari. Itu di luar bayangan saya dulu. Saya mau jadi pastor yang seperti pastor yang saya lihat di Jogja itu, yang mimpin misa gitu kan. Itu aja sih, nggak terlalu muluk-muluk. Jadi ya terserah mau ditugaskan di mana sih nggak ada masalah. Tapi bahwa hampir pasti di kepala saya bahwa jadi pastor itu di paroki. Apakah pastor kepala atau tidak, di seminari sama sekali tidak. Tapi jujur ketika saya di seminari, saya selalu mengatakan saya ingin kembali ke seminari lagi. Ya itu. Lalu setelah ditahbiskan sampai sekarang, di paroki mana pastor berdua merasa punya kesan yang paling teringat? Paling lama ya. Silakan. Saya sendiri ditahbiskan tadi tahun Juli 85 ya. Pertama-tama saya ditugaskan, saya dari Jawa, maka pertama tugas saya itu di salah satu paroki ya, kecil ya, di Kartosuro, itu hanya 6 bulan. Lalu dari sana pindah lagi di paroki Purwosari, Solo. Di sana menjadi pastor rekan bersama Romo Widiantoro itu 4 tahun. Baru langsung menjadi pastor paroki kurang lebih juga 4 tahun. Nah, di sana saya ada mengesan karena yang periode kedua itu yang menjadi pastor rekanku itu mantan dari pastor yang dampingi aku di novisiat, magisterku. Orang yang sudah sepuh dan orang yang keras. Sehingga pada waktu itu pernah terjadi ketika aku sudah menyiapkan Paskah, malam Paskah, saya mengambil bagian yang upacara itu memuncak, bagian upacara cahaya di tengah-tengah, dia nggak setuju, ngebrak meja ya, karena orang memang keras. Ya. Saya pikir daripada bertengkar di hadapan umat, ya udah ngalah salah satu, kembali ke hal yang biasa. Ya. Terus saya mengesan di sana, kan sana juga di samping bersama dengan pastor rekan yang adalah mantan pimpinanku di novisiat, juga bersama Romo Belus, seorang yang sudah sepuh, sudah tua, orang Belgia. Dia sudah meletakkan, ya ini tugasmu, sudah menjadi pastor yang sudah pensiun, ya sudah, tidak mengganggu pastor paroki yang baru, itu tugasmu. Itu estafetnya sudah aku berikan kepada yang muda, aku tidak mengganggu mereka-mereka. Dan dia pandangannya semua baik, semua indah. Jadi kalau dia ditanya, apakah misal kita bersama-sama mungkin sedang ngomongkan seseorang yang nggak baik, dia katakan, bagi saya baik, untuk saya nggak ada apa-apa. Bahkan Romo Belus yang sudah sepuh itu, suatu saat kalau misa pagi, itu kesusteran kurang lebih mungkin setengah kilo, ada biasa kalau masih pagi-pagi jam 5:30 atau jam 5 itu masih ada beberapa orang yang sering menjajakan diri. Ada yang baru gitu. Dia mengatakan, saya menika, ini mungkin boten kagem kula, kagem sanesipun. Ya. Selalu dipandang dengan baik adanya. Lalu dari Purwosari, sama menikmati keindahan bersama orang tua, bersama Romo yang keras. Ya, dan zaman itu, saya sebagai pastor pembantu, pastor rekan, belum boleh memakai mobil. Zaman itu umumnya yang memakai mobil pastor kepala. Pembantu hanya pakai motor saja.
Saya pikir waktu itu ya karena belum punya SIM, ternyata memang pastor kepala yang punya hak mobil, bukan seperti zaman sekarang ya, semuanya bebas. Nah, dari sana pengalaman baru lagi pindah di paroki Boyolali. Di sana parokinya yang juga sederhana, banyak orang-orang kampung, banyak juga dekat lereng Merapi, lereng Merbabu, karena memang di antaranya itu. Di sana selesai zaman saya itu lalu berganti pindah ke Projo. Saya menjadi pastor yang terakhir. Semua berjalan dalam kehidupan bersama-sama, karena di sana juga aku dengan Romo yang pernah dari Kalimantan, tinggal di sana. Jadi aneka macam teman-teman yang saya hadapi. Dari sana lalu pindah lagi ke Purwodadi ya, dengan Romo-Romo yang lain lagi, pindah lagi ke Banteng, tempat aku menerima pendidikan, lalu aku di parokinya, sendirian juga, menerima aneka macam situasi, sekaligus kalau di paroki Banteng ya yang paling mengesan karena sebagai pastor paroki, kerjasama dengan dosen-dosen, Romo-Romo satu komunitas yang bisa membantu melayani misa, sekaligus juga mendampingi para frater. Sehingga ya boleh kan posisi double. Dari sana saya baru nanti pindah di Kalimantan, mulai tahun 2000 saya pindah Kalimantan. Jadi 15 tahun di paroki di Jawa, sekarang mulai 2000 saya ke sini sudah lebih dari 15 tahun di Kalimantan ini. Mulai dari Ampah, Kalimantan Tengah, pindah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, lalu pindah di Katedral, di Samarinda, lalu pindah di Barong-Tongko, lalu pindah sini. Semua masing-masing punya kekhususan, punya kesan-kesan yang istimewa. Ya, kalau saya pribadi sih semua tempat punya kesan. Jadi kalau ditanya yang mana paling berkesan, saya selalu berkesan. Karena bagi saya di mana ada saya bisa olahraga bulu tangkis, itu hidup saya. Ya, jadi saya tidak terlalu muluk-muluk ketika pokoknya dimanapun aku bertugas, aku bisa olahraga, itu semua. Oke, jadi saya merasa bahwa saya sudah pindah beberapa tempat, katakanlah pernah di luar negeri, lalu kemudian di Banjarbaru, di Balikpapan sini, semuanya berkesan. Berkesan bagi saya gini, bahwa yang paling berkesan itu adalah ketika saya mampu menularkan energi positif saya. Itu yang berkesan bagi saya. Jadi energi positif saya ditangkap oleh umat. Saya yang semangat, umat jadi semangat. Itu yang berkesan bagi saya. Baik waktu saya di seminari maupun waktu saya baik saya di Perancis di seminari maupun di Balikpapan maupun di sini. Itu yang selalu berkesan bahwa umat itu ketika saya transfer energi positif ditangkap secara positif. Dan menurut saya inilah yang berkesan bagi saya, bagaimana saya mengtransfer energi positif saya dan umat menangkap. Dan semua tempat sama. Bagi saya tidak pernah kesulitan. Tidak pernah kesulitan untuk beradaptasi untuk siapapun, bahwa saya tetap menjadi seperti ini. Karena saya mencoba untuk mengeluarkan energi positif saya, semangat saya dalam pelayanan saya, kepada teman-teman saya, kepada siapapun yang saya layani. Jadi kesannya bagi saya itu saja sih, semuanya dari diri saya. Iya, kalau saya apakah pernah merasa situasi yang kritis ketika menjadi imam? Saya baru 15 tahun jadi imam. Saya tidak kritis, tapi bosan. Di seminari. Ya, seminari itu kan hampir 6 tahun. Kalian bisa membayangkan di seminari itu tidak ada bersentuhan dengan umat. Jadi hanya mendampingi para calon. Laki-laki semua. Ya, laki-laki semua dan juga hanya di situ ya kan. Jadi lama-lama kok bosan. Jadi saya hanya sama minta, bisa enggak ke saya ke paroki? Kasihan saya kalau di seminari terus. Jadi apa saya? Maksudnya itu bisa kehilangan apa ya? Ya, kehilangan sesuatu yang dulu tadi kalau ditanyakan apa cita-citanya.
tugas di mana? Kan paroki. Nah sekarang itu di seminari. Jadi pernah itu ya, tidak krisis ya, hanya jenuh gitu loh. Jadi sedihnya itu gini, Banjarbaru itu kan tempat pertemuan kami nih. Semua pastor kami punya pertemuan di sana. Jadi kalau udah ketemu rame gitu kan, nanti mereka pulang semua nih. Mereka pulang ke paroki masing-masing, saya tetap di situ. Jadi saya tidak mengalami krisis, tapi kok jenuh pengen juga loh. Jadi datang, kemudian pergi gitu loh. Sekarang kan jadi begitu enak gitu loh. Kalau dulu mereka pergi, kita sudah siapkan tempat, mereka datang. Nanti mereka pulang, kita yang bersihkan tempatnya gitu loh. Nanti ketemu lagi fraternya 20 ya 20 orang sepanjang segala masa itu saja itu kan. Ya itu aja yang nakal, yang tidak nakal ya itu ya teman kita sepak bola. Nggak ada teman karena memang praktis tidak melayani umat dan di seminari. Ya saya tidak mengatakan krisis tetapi pernah jenuh. Ya pernah jenuh. Jadi beda ya. Ya semoga saya tidak mengalami krisis. Sampai detik ini saya tidak, semoga janganlah ya krisis panggilan gitu loh. Tapi bahwa pernah jenuh, ya di seminari pernah jenuh saya. Tapi itulah, kalau Pastor Cahyo silahkan karena Romo Cahyo sudah 30 tahun jadi beda dengan yang 15 tahun. Saya berdasarkan semangat moto panggilan, yaitu dari semangat Ibu Maria. Itu terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ini yang membuat semangat untuk melayani, untuk pindah kemana-mana, dimanapun pimpinan menugaskan. Seperti termasuk tadi Adi Boylali yang tadi membawa energi-energi yang positif tadi bersama teman-teman. Waktu itu saya senang juga sempat naik Gunung Merapi juga. Nah maka pada masa-masa tertentu memang dengan panggilan oke, ya tidak ada masalah. Namun karena menghadapi macam-macam itu ya memang pernah ditanya juga ya. Kamu mau jadi imam atau mau keluar gitu. Karena menghadapi tantangan macam-macam itu ya, saya kata dengan tegas, saya tidak ada keraguan, mau jadi imam, melanjutkan imamat ini, ya, maka ya semua berjalan. Ya. Tantangan selalu ada, karena hidup bersama dan sebagai orang yang normal macam itu tadi kembali, ya, semua orang-orang yang juga akan dilayani dengan baik juga menikmati pelayanan juga merasa senang, merasa tertarik, lalu ya punya pikiran indahnya kalau bisa hidup bersama dengan pastor itu. Dan itulah maka kita tidak usah bingung karena kadang-kadang ada pastor yang gagal meninggal imamannya karena harus menghadapi hal-hal macam itu. Maka ya kita hanya bisa bekerja sama, saling mendoakan dan membantu. Itu pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, sekarang udah semakin tua, semakin renta ya, lebih aman lah. Pertanyaan terakhir. Ketika ada seseorang yang ingin menjadi seorang imam, saran apa yang bisa pastor berdua berikan kepada orang itu? Dari saya, kalau ada orang-orang muda ingin menjadi pastor, saya selalu pesan, menjadi orang baik tidak harus jadi pastor. Kenapa? Supaya kalaupun gagal, ya ini prinsip saya, walaupun gagal di seminari, tetap menjadi orang baik. Jadi menjadi orang baik tidak harus jadi pastor. Kalau dia gagal jadi pastor, tetap jadi orang baik, tidak akan hilang, toh. Jadi nasihat saya kalau ingin jadi pastor, boleh, tetapi bukan jalan satu-satunya. Dan yang kedua, kalau mau jadi pastor, bahagia dulu dengan dirinya. Kalau tidak bahagia dengan dirinya, tidak bisa bahagia membahagiakan orang lain. Ya, jadi saya kira nggak usah panjang-panjang lah. Jadi menjadi pastor bukan jalan satu-satunya menjadi orang baik. Yang kedua, kalau kalian bahagia dengan dirinya, boleh jadi pastor. Kalau nggak bahagia dengan dirinya, mendingan nggak usah. Karena kalian akan menjadi batu sandungan untuk umat. Itu. Untuk saya nasihatnya, kalau memang udah ada keinginan, pelihara keinginan itu. Berjuang terus, hidup di seminari, mentaati aturan yang ada, hidup doa dicukupi, pokoknya ikuti apa yang ada. Ya. Kalau memang Tuhan memanggil, mesti ada jalan. Seperti pengalaman yang saya hadapi. Kalau memang Tuhan nggak memanggil, ya memang bukan tempatnya. Jadi berjuang,
hidup yang baik, hidup doanya, hidup bersamanya, hidup intelektualnya, tiga-tiganya harus ada. Karena orang pandai, namun nggak ada hidup doa juga nggak baik. Orang yang hidup doanya bagus, hidup bersamanya nggak baik juga tidak bisa. Jadi baik intelektual maupun hidup doa, hidup bersama, semua diperlukan dalam menghidupi imamat ini. Ya, selamat berjuang. Sudah, terima kasih Ya. kepada Pastor atas sesi hari ini. Oke. Pesan-pesan untuk umat mungkin? Oke, saya sebagai pastor paroki pesan kepada seluruh umat, khususnya rekan-rekan muda yang melihat tayangan ini, saya berharap bahwa ini menjadi pandangan, membuka pandangan kita bahwa inilah kami sebagai imam. Imam itu tidaklah malaikat. Imam itu orang biasa. Karena kami orang biasa, tolong dijaga. Ya kan? Karena kami ini orang biasa. Ya, jangan salah ya. Kami ini orang biasa ya. Jadi masih laki-laki normal, laki-laki yang masih bisa tertarik dan bisa ditarik. Ya, dan semoga ya saya berpesan sih bahwa kita semua saling mendoakan, saling menguatkan karena kita ini tidak ada manusia yang sempurna, manusia yang sudah sepertinya di surga, belum. Kita masih di bumi dan kita masih manusia yang lemah. Jadi sekali lagi pesan saya kepada umat semua, mari saling mendoakan satu dengan yang lain karena kami bukanlah orang-orang yang sempurna, kami bukanlah malaikat-malaikat. Pesan saya dari terutama kaum muda dan keluarga supaya usahakan kalau memang ada benih-benih panggilan itu laksanakanlah karena juga imam diperlukan dalam kehidupan gereja. Dan yang bersama-sama berkat di paroki ya kita saling mendoakan, saling menolong. Terlebih kalau saya udah mulai lemah karena kesehatan ini, ya kita saling memahami, saling mengerti bersama-sama untuk memajukan paroki ini, membawa kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Oke, umat semua jangan lupa untuk selalu mengikuti dan menonton dari dokumentasi Santo Lukas karena ini bisa membantu dan menguatkan iman kita, menguatkan iman kami sebagai imam dan juga menguatkan iman umat semua, khususnya orang-orang muda. Ya kalau pengen jadi pastor silahkan ikuti kami semua, kami tunggu karena setiap minggu kami akan muncul di channel ini.